Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Jejak 10 Menit, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang sejarah Indonesia. Hari ini kita bakalan bahas topik yang sebenarnya sudah sering muncul di pelajaran sejarah, tapi kalau disampaikan dengan cara yang lebih santai, pasti bakalan lebih mudah, yaitu tentang masa praaksara dan masa aksara di Indonesia. Kenapa penting? Karena dua masa ini itu ibarat gerbang dari masa ketika manusia belum bisa menulis, sampai akhirnya kita punya catatan sejarah yang jelas. So, yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Cinta Arfa Saiza sebagai host di acara ini. Jadi, saya juga mempunyai dua narasumber nih guys hari ini, yaitu pertama Gevanya Dwiana Simajuntak. Yeay. Oke, ini kan udah ada satu nih narasumbernya. Kita undang satu lagi ya, yaitu Wanda. Wanda Arcia Talita. Yeay. Oke guys, jadi kita akan ditemani oleh dua narasumber di acara ini. Di sini saya akan menanyakan tentang sejarah kepada mereka. A few moments later. Oke, menurut kalian apa sih masa praaksara itu? Sebelum Indonesia kenal tulisan itu, nenek moyang kita hidup di masa yang disebut praaksara. Pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan. Nah, jadi praaksara itu sama dengan masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, karena belum bisa menulis, semua peninggalan masa itu ditemukan dari benda-benda arkeologisnya, bukan catatan tulisan tuh. Makanya kita nyebutnya juga masa prasejarah juga. Oh, jadi seperti itu. Ya. Oh ya, terus perkembangan kehidupan manusia praaksara tuh apa aja sih? Manusia praaksara di Indonesia itu berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari yang paling sederhana sampai yang lebih maju. Secara umum ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Nusantara. Baik. Jadi, di Nusantara itu ada 3 jenis manusia purba. Yang pertama itu ada Homo erectus, yang terkenal ditemukan di Trinil dan Sangiran. Yang kedua itu ada Homo soloensis, dari daerah Solo. Yang ketiga itu ada Homo wadakensis, yang mendekati manusia modern. Nah, yang tinggal di Indonesia sejak jutaan tahun lalu itu, ini sudah punya kemampuan mengelola alat dan beradaptasi dengan alam. Tapi tetap saja, semuanya itu masih sangat sederhana. Kalau kita bahas praaksara, pasti nggak lepas dari zaman batu kan? Kalian bisa nggak sih jelasin beberapa zaman batu yang ada di Indonesia? Bisa, kan di Indonesia itu ada 4 zaman batu. Yang pertama itu ada zaman batu tua, yang disebut itu Paleolitikum. Itu contohnya tuh alatnya masih kasar dan sederhana. Terus tuh dia contohnya tuh kapak, genggam, dan perimbas. Cara hidupnya itu berpindah-pindah, atau nggak bisa disebut nomaden. Mereka tuh makan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, yang kedua itu ada zaman batu tengah yang disebut itu Mesolitikum. Alat sudah mulai halus, terus banyak tinggal di gua-gua, misalnya di gua pada daerah Sumatera, dan mulai muncul Kemodiger atau nggak tumpukan kulit kerang di pesisir. Oke, yang ketiga itu ada zaman batu baru atau Neolitikum. Nah, ini mulai mereka udah bisa bikin alat yang dipakai, yang diproses secara halus. Contohnya itu kayak kapak lonjong sama kapak persegi. Sudah mulai juga menetap di
pokoknya menetap itu dan bercocok tanam agar mereka bisa ngasilin makanan sendiri gitu. Nah, yang terakhir nih ya, ada zaman logam. Di sini masyarakat udah makin berkembang banget nih, udah mau modern lah istilahnya. Bisa buat perunggu dan besi dengan teknik cetak dan lain-lainnya. Hasilnya jadi kayak nekara, ngoko, kapak, terus juga banyak juga deh pokoknya. Oh ya, pasti di zaman praksara tuh ada kepercayaan dan kebudayaannya kan? Ya, Benar banget. Ya walaupun mereka belum bisa nulis sih, bukan berarti nenek moyang kita tuh nggak punya kepercayaan dan budayanya gitu. Mereka tuh percaya sama roh nenek moyang dan kekuatan alam gitu. Seperti itu, oke. Terus ada juga benda peninggalan seperti menhir, dolmen, dan peti kubur, batu, sama punden, berundang. Jadi itu bukti bahwa mereka punya upacara keagamaan sendiri. Struktur bangunan seperti punden, berundang, bahkan jadi awal dari konsep bangunan bertingkat itu yang telah berkembang pada masa Hindu sampai masa Buddha. Oh, jadi seperti itu ya? Itu menambah pengetahuan kita loh guys. Oh ya, jadi masa praksara itu penting karena menunjukkan bagaimana manusia Indonesia berkembang dari yang sangat sederhana sampai masuk ke masa yang lebih maju, yaitu masa tulisan ya? Benar banget. Oh ya, tadi kan kita udah bahas nih masa praksara. Lalu pasti ada lanjutannya dong, masa aksara. Jelasin dong apa itu masa aksara. Nah ya, ketika manusia tuh udah mulai mengenal tulisan, kita tuh memasuki era baru nih guys, yang disebut masa aksara. Nah, di Indonesia masa ini dimulai sekitar abad keempat Masehi dan di awalnya itu ditemukan lewat prasasti. Nah, di zaman aksara itu ada bahasa yang digunakan. Dulu, tulisan yang pertama kali dipakai di Indonesia berasal dari India. Dua hal yang di bawah itu adalah satu, aksara Pallawa. Terus yang kedua itu ada bahasa Sanskerta. Nah, biasanya aksara ini untuk menulis hal-hal yang penting seperti aturan kerajaan, pemberian hadiah kepada brahmana atau catatan peristiwa. Oh ya, pasti ada beberapa prasasti terkenal dan jadi bukti awal masa aksara kan ya? Coba dong jelasin dari beberapa contoh-contohnya. Nah, yang pertama itu ada prasasti Kutai di Kalimantan Timur. Itu dianggap sebagai prasasti tertua di Indonesia. Yaitu prasasti ini menceritakan tentang Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Nah, yang kedua itu ada prasasti Viaruten dari Tarumanegara ditemukan di Bogor. Nah, dia tuh memuat jejak kaki Raja Purnawarman. Nah, yang terakhir itu ada prasasti Kedukan Bukit dan Talangkuwo dari Sriwijaya di Sumatera Selatan, menceritakan kejayaan kerajaan dan kegiatan membangun. Dengan ditemukannya prasasti tersebut, kita bisa memahami politik, sosial, dan budaya pada masa itu. Wow, jadi seperti itu ya? Iya dong. Oh ya, munculnya tulisan tuh ada dampaknya nggak sih? Ada dong. Munculnya aksara itu membawa perubahan yang sangat besar nih. Beberapa pengaruhnya antaranya itu sejarah itu bisa dicatat. Jadi kita tuh tahu apa yang terjadi di masa lalu. Terus juga ada aturan dan hukum yang bisa ditulis, membuat kayak pemerintahan lebih tertata gitu. Nah, ada lagi itu ada peningkatan pendidikan. Itu karena masyarakat mulai dari mengenal simbol dan literasi, itu bisa mengenal lebih dalam gitu ya untuk masyarakat. Terus itu ada masuknya agama Hindu sampai agama Buddha yang membawa banyak aspek budaya baru. Oke, jadi teman-teman, perjalanan Indonesia dari masa praksara ke masa aksara bukan hanya cuman belajar sejarah, tapi tentang memahami bagaimana nenek moyang kita berkembang dari kehidupan sederhana sampai membentuk peradaban yang maju nih. Lalu, semoga podcast kali ini bikin kalian lebih paham dan mungkin lebih menghargai proses panjang yang sudah dilewati bangsa ini. Terima kasih dulu nih sama dua narasumber kita yang sudah mau datang di podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami Jejak 10 Menit. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sejarah. Dadah.